Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Duta Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang berjudul Coastal Landform atau bentang alam pesisir. Nah, yang pertama itu ada terminologi coastal. Eh, Shore atau pesisir ini adalah area yang terbentang antara level pasang terendah dan elevasi tertinggi di daratan yang terpengaruh oleh gelombang badai. Nah, pesisir tersendiri itu ada tiga bagian. Yang pertama itu ada shoreline. Shoreline sendiri adalah batas antara dataran dan laut yang selalu berubah. Posisinya itu sering naik turun mengikuti pasang surut air laut setiap hari. Dalam jangka waktu panjang garis pantai juga bisa bergeser akibat naik turunnya permukaan laut secara global atau karena migrasi pantai itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada foreshore, adalah wilayah pantai yang terendam saat air pasang dan muncul saat air surut. Yang ketiga ada backshore, itu adalah dataran di belakang garis pantai saat pasang tinggi. Selanjutnya ada pantai, yaitu adalah wilayah yang memanjang ke daratan dari pantai sampai ke laut, di mana ciri-ciri dan proses laut masih dapat ditemukan di area tersebut. Nah, pantai sendiri itu ada dua bagian juga. Yang pertama ada coastline, adalah garis yang menandai tepi laut pantai, sedangkan batas dataran atau daratan tidak selalu jelas. Yang kedua ada beach, itu adalah akumulasi sedimen yang ditemukan di sepanjang tepi daratan, lautan, atau danau. Nah, eh, ini adalah faktor pengontrol bentang alam pesisir dan pantai. Yang pertama ada tatanan tektonik, yaitu garis pantai dapat berada di tengah lempeng tektonik atau em, batas margin atau di lempeng tektonik batas aktif. Nah, yang pertama ada batas aktif atau active margin, itu adalah garis pantai yang didominasi oleh bentang alam erosi atau erosional landform. Yang kedua itu ada batas pasif atau passive margin, adalah garis pantai yang menghasilkan bentang alam mendatar atau depositional landform. Yang kedua ada perubahan permukaan laut. Nah, perubahan permukaan laut ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor lokal. Faktor lokal ini meliputi aktivitas tektonik, laju sedimentasi di cekungan, dan erosi benua yang dapat mengubah bentuk daratan. Yang kedua ada faktor global, meliputi perubahan volume laut atau eostatik yang disebabkan oleh fluktuasi volume es global atau perubahan suhu dan salinitas laut atau sterik. Perubahan permukaan laut ini mempengaruhi posisi garis pantai. Saat permukaan laut naik, misalnya pada periode interglasial, garis pantai maju ke arah darat. Sementara saat permukaan laut turun, misalnya selama periode glasial, garis pantai ini em, menuju ke laut atau kembali ke laut. Nah, yang ketiga ini ada salinitas serta densitas. Salinitas ini adalah kandungan atau kadar garam atau partikel yang terkandung dalam laut atau yang terlarut dalam air. Nah, salinitas ini dibagi menjadi tiga. Ada yang di bagian air tawar, eh, salinitasnya kurang lebih ada 0,05%. Eh, di air payau salinitasnya em, sekitar 0,05 sampai 3%, dan terakhir ada salinitas pada air laut dengan kandungan sebesar 3 sampai 5%. Nah, salinitas ini em, dapat mengontrol densitas. Dengan semakin banyak garam, densitas akan naik. Yang keempat ada suplai sedimen. Bentang alam pesisir terdiri dari batuan dasar yang terkonsolidasi dan sedimen yang tidak terkonsolidasi. Nah, perbedaan jenis substrat ini dapat menyebabkan variasi bentuk garis pantai. Misalnya, yang pertama, pada zona emergen, sedimen cenderung lebih tahan terhadap erosi. Sedangkan pada zona submergen, sedimen cenderung lebih mudah terkikis. Yang kelima, itu ada pasang surut air laut.
Nah, pasang surut air laut ini adalah pergerakan air yang dipengaruhi oleh gaya tarik gravitasi. Pergerakan ini mempengaruhi di mana energi dihamburkan dan sedimen diendapkan. Bentuk daratan, kedalaman cekungan laut, kontur pantai, arus laut, dan sistem cuaca berinteraksi dengan faktor astronomi untuk menentukan tinggi rendahnya air di garis pantai dari waktu ke waktu. Nah, yang keenam ada pergerakan ombak atau ombak di pantai. Jumlah transfer energi tergantung pada yang pertama ada kecepatan angin. Kenapa bisa tergantung pada kecepatan angin? Karena em, erosi yang disebabkan oleh kecepatan angin itu berasal dari ombak yang tertiup oleh angin. Biasanya itu akan menyebabkan dentuman atau mengikisnya air-air dengan kecepatan tinggi pada batuan dasar di pinggir pantai. Nah, yang kedua itu ada durasi angin, berapa lama angin berhembus. Yang ketiga ada jangkauan atau luasnya air yang ditiup oleh angin. Nah, yang ini ada tiga perbedaan dalam kecepatan air dan kemiringan pantai yang dapat menciptakan berbagai jenis ombak. Yang pertama ada spilling breakers, yang kedua ada breakers, yang ketiga ada surging breakers. Spilling breakers ini dia itu lebih ke arah kayak bentuk gelombang yang ketika bertemu dataran dengan kemiringan yang hampir horizontal. Sedangkan plunging breakers ini dia itu dengan apa namanya bentuk biasanya bentuk gelombang atau aliran gelombang yang bertemu dengan dataran yang memiliki kemiringan yang landai. Nah, sedangkan surging breakers ini seperti terlihat pada gambar itu gelombang atau pergerakan ombak ketika bertemu dengan dataran yang memiliki kemiringan yang sangat curam. Nah, bentuk-bentuk ini akan menghasilkan em, bentuk yang berbeda-beda dari pergerakan ombak yang ada di pantai atau di pesisir pantai. Nah, ini adalah aktivitas ombak. Berikut macam-macam aktivitas ombak yang mengontrol pembentukan bentang alam pesisir dan pantai. Yang pertama ada erosi. Nah, agen erosi ini ada dua. Yang pertama ada tenaga gelombang. Tenaga gelombang ini ketika semakin cepat gelombang yang semakin cepat dan semakin kuat gelombang ketika bertemu atau menghantam batuan dasar di pinggir laut itu akan menyebabkan batuan-batuan di pinggir laut atau batuan-batuan dasar di pinggir laut tersebut menjadi tererosi atau terkikis. Nah, yang kedua ada abrasi. Abrasi ini adalah pengikisan oleh material yang diangkut oleh air. Biasanya itu terjadi di pesisir pantai juga sama. Nah, yang kedua ada gerakan pasir atau sand movements. Yang pertama ada swell. Swell ini adalah gerakan air yang mendorong ke daratan setelah gelombang pecah di pantai. Swell membawa sedimen dan material lain ke pantai dan merupakan bagian dari proses sedimentasi. Seperti yang terlihat pada gambar, swell ini adalah aliran yang menuju ke arah daratan. Nah, yang kedua itu em, arus balik atau backwest. Nah, arus balik atau backwest ini adalah aliran yang mengalir kembali ke laut. Proses ini mengangkut material dari pantai kembali ke laut. Seperti yang terlihat pada gambar, backwest ini dia itu aliran laut yang merupakan arus balik dari aliran Suez tadi. Nah, pergerakan ini ketika terjadi secara terus-menerus, dia itu akan menyebabkan hilangnya atau bertambahnya endapan tergantung pada intensitas gelombang. Yang ketiga ada pembiasan gelombang atau wave refraction, yaitu adalah fenomena di mana gelombang laut itu mengalami perubahan kecepatan saat mendekati pantai. Nah, yang menyebabkan gelombang tersebut membengkok atau berubah arah. Ini terjadi karena bagian gelombang yang lebih dekat dengan pantai bergerak lebih perlahan dibandingkan dengan bagian yang berada di perairan lebih dalam. Akibatnya, tanjung yang terlihat pada gambar ini lebih cepat terkikis daripada area yang mungkin mengalami penumpukan sedimen di sekitarnya.
Yang keempat ada arus pantai panjang atau longshore current. Arus pantai panjang ini adalah arus turbulen di zona selancar yang dihasilkan oleh ombak yang datang dengan sudut miring. Arus longshore dapat berubah arah tergantung pada arah ombak yang dikendalikan oleh angin yang mendekati pantai secara musiman. Nah, yang kelima ada arus robekan atau rip current. Sorry. Arus ini berlawanan arah dengan gelombang yang mendekati pantai dan biasanya terbentuk di sepanjang arus pantai yang panjang. Arus robekan sering terjadi pada interval yang teratur dan bergerak lurus menjauhi pantai. Melewati zona di mana gelombang biasanya pecah, fenomena ini dapat menjadi bahaya bagi perenang karena mampu menarik mereka jauh dari pantai ke arah laut dalam. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis bentang alam pesisir pantai. Yang pertama ada erosion. Berdasarkan pembentukannya, yang pertama ada erosional coastal landforms. Yang pertama ada sea cliffs, adalah lereng curam atau vertikal yang menjulang curam dari laut atau dari dasar dasar laut atau dari kemunduran lereng batuan dasar ke arah daratan yang terpotong oleh gelombang. Yang kedua ada wave cut notch. Itu adalah formasi yang terbentuk di area di mana batuan dasar tebing laut cukup kuat. Seringkali ditemukan di bawah tebing. Yang ketiga ada wave cut platform. Adalah platform yang relatif landai atau datar yang diciptakan oleh erosi dari gelombang, efek abrasif sedimen pada batuan dasar. Yang keempat ada George. Itu adalah formasi geologi yang dramatis dan seringkali menakjubkan. Terbentuk dari erosi yang terjadi di sepanjang celah atau retakan vertikal dalam batuan. Proses ini sering terjadi pada batuan yang memiliki kemiringan yang rendah. Yang kelima ada sea cave. Adalah rongga yang terbentuk oleh aksi gelombang pada zona kelemahan tebing, seperti pada retakan atau patahan. Yang keenam ada blowhole. Itu adalah lubang yang terbentuk ya gua laut akibat tekanan air yang kuat dari gelombang. Yang ketujuh ada sea arch, struktur berbentuk lengkungan yang terbentuk pada tebing yang menjorok ke laut. Yang kedelapan ada sea stack. Sea stack, itu adalah kolom batuan yang terisolasi dan berdiri tegak, terbentuknya dari runtuhnya lengkungan laut yang tidak lagi mampu menopang bagian atasnya. Yang kesembilan ada sea tunnel. Sea tunnel, formasinya terjadi ketika lengkungan laut memiliki panjang yang jauh lebih besar daripada lebar pintu masuknya, yang menciptakan terowongan melalui tebing. Nah, yang kedua ada depositional coastal landforms. Yang pertama dari eh, depositional landforms ini ada offshore zone, di mana merujuk pada wilayah yang terletak lebih jauh ke laut dari daerah di mana gelombang biasanya pecah. Nah, yang kedua ada inshore zone. Ini mencakup area di mana gelombang pecah dan zona ombak yang membentang dari tepi luar zona Suez sampai ke pantai dan bar pantai yang panjang. Yang ketiga ada foreshore. Ini ada bagian pantai yang condong ke arah laut dan terlihat ketika air laut surut. Ini adalah tempat di mana air laut naik ke pantai dan kemudian kembali ke laut. Yang keempat ada backshore. Ini adalah bagian datar dari pantai yang terletak di belakang area berpasir atau berkerikil. Seringkali kering dan tidak terkena hempasan gelombang kecuali selama pasang tinggi atau badai. Yang kelima atau terakhir itu ada fitur topografi pantai yang terbentuk dari pasir dan terletak di antara backshore dan permulaan bukit pasir atau tebing. Berm ini ditandai dengan perubahan kemiringan di tepi laut dan merupakan batas maksimum yang dicapai oleh Suez. Ketinggian berm ini sangat bervariasi, tergantung pada seberapa jauh gelombang dapat naik ke pantai selama pasang surut. Nah, ini merupakan gambaran dari fitur-fitur yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya,
Selanjutnya ada bentang alam pesisir lagoon, coastal rivers, dan coastal sand dunes. Nah, lagoon ini yaitu badan air pesisir yang sebagian tertutup terletak di sisi daratan dari Tombolo, Pulau Penghalang, dan Terumbu. Nah, perairan yang tenang ini merupakan zona deposisi sedimen dan sumber sungai. Sedimen laut yang terbawa melewati Tombolo dan Pulau Pengalang, serta material biogenik di sekitarnya. Yang kedua ada coastal rivers. Ini adalah merupakan pengendapan sedimen tersuspensi meningkat di zona pengaruh pasang surut di bagian hilir sungai pesisir. Yang terakhir ada sand dunes. Sand dunes ini adalah sedimen yang ditiupkan oleh angin dan terdeposit atau terdeposisi di tepi danau atau laut yang besar. Nah, sand dunes ini terbentuk dari sedimen yang terhembus dan juga menumpuk di area terlindung dari aksi gelombang dan arus. Selanjutnya ada coastal hazard. Yang pertama ada tsunami. Tsunami ini dihasilkan oleh deformasi dasar laut yang cepat dan perpindahan air secara vertikal yang menyebabkan perubahan bentuk permukaan air secara instan, energi secara instan. Energi potensial yang tercipta secara tiba-tiba diubah menjadi energi kinetik oleh gaya gravitasi. Tsunami ini bisa juga dihasilkan karena adanya pergerakan lempeng yang bisa menyebab seperti pada gambar ini yang bisa menyebabkan em, kelu- pecahnya atau keluarnya gelombang tsunami yang bisa mengancam nyawa masyarakat. Yang kedua ada intrusi air asin atau masuknya air asin ke dalam tanah. Nah, ini menyebabkan penurunan kualitas air tanah di sekitar wilayah pesisir dengan meningkatkan konsentrasi garam di air tanah hingga mencapai batas di mana air tersebut tidak lagi dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, salah satu penyebab paling umum adalah pemompaan yang berlebihan sehingga terjadi peningkatan kontak yang besar antara air tawar dan air asin yang biasanya dipisahkan oleh perbedaan density seperti yang terlihat pada gambar. Ini biasanya terjadi pada daerah kita sekarang, daerah Jakarta. Selanjutnya ada em, coastline erosion. Nah, di berbagai tempat kondisi garis pantai ini dapat berubah akibat pengaruh dari kekuatan dan kualitas sedimen pantai serta tenaga gelombang. Nah, jika proses pengikisan lebih dominan dibandingkan dengan penambahan sedimen, maka garis pantai akan mengalami erosi, seperti yang terlihat pada area Tambak Sari Sayung. Ini pada tahun 1994, apa namanya, endapan sedimen masih berada pada garis kuning. Se- Setelah beberapa lama, ketika sudah mengalami erosi, pada tahun 2006, sedimen-sedimen yang berada tepat pada garis warna kuning tersebut menjadi terkikis atau hilang akibat erosi yang disebabkan oleh gelombang pantai yang sangat deras atau sangat kencang tadi. Nah, yang selanjutnya ada metode perlindungan pantai. Metode perlindungan pantai tersendiri itu ada dua metode. Yang pertama ada soft methods. Eh, ini adalah metode yang biasanya lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Soft methods ini mencoba bekerja dengan alam dengan dan bukan melawannya. Nah, beberapa contoh metode lunak adalah seperti mangrove, shields, edging, beach nourishment, dan dune nourishment. Yang kedua ada hard methods. Ini melibatkan pembangunan struktur fisik yang bertujuan untuk melindungi pantai dan erosi dan badai. Contoh-contoh dari metode keras atau hard methods ini adalah yang pertama ada breakwater, groins, jetties, revetments, seawall. Nah, pendapat saya tentang reklamasi pantai yang terjadi pada pantai Indah Kapuk, Singapura, dan Batam itu pertama itu ada tergantung pada persepsi atau pertimbangan-pertimbangan serta pendapat umum.
Nah, pada Singapura ini kan lebih banyak digunakan untuk ekspansi wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di Batam lebih banyak digunakan untuk pengembangan industri dan perumahan, namun menimbulkan kekhawatiran lingkungan. Nah, yang terakhir ini yang terjadi pada daerah Pantai Indah Kapuk atau Jakarta ini menyebabkan kontroversi pada masyarakat yang dikhawatirkan berdampak negatif pada ekosistem dan masyarakat lokal. Nah, pendapat umum tentang reklamasi pantai ini untuk pendapat pro-nya mungkin untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Untuk pendapat kontranya, kekhawatiran atas dampak lingkungan dan kurangnya partisipasi masyarakat. Yang terakhir ada pertimbangan. Mungkin penting untuk menimbang dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan mencari pendekatan berkelanjutan yang menghormati kebutuhan manusia dan alam. Em, Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.